Kalian pasti udah mendengar kalau Alfa Entry ini memiliki harga bandrol 11 jutaan aja. Tapi kita kesampingkan dulu harganya. Sekarang kita mau bahas soal spesifikasi dari baterainya yang memiliki kapasitas sebesar 3,2 kWh untuk slot 2 baterai. Ya, Entry ini memiliki slot 2 baterai. Jadi kalau kalian hanya menggunakan satu baterainya aja, kapasitas baterainya hanya 1,6 kWh aja. Dan baterai lithium tersebut mampu membawa Alfa Entry ini sejauh 140 km jika dimasukkan 2 slot baterai, dan jika satu slot baterai saja hanya dapat menjangkau 70 km saja jaraknya. Dan untuk waktu pengecasannya, Alfa Entry ini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja dari 10 sampai 50% dengan kapasitas pengecasan boost charge dari Alfa langsung. Dan fasilitas boost charge tersebut nantinya akan tersebar di seluruh Jabodetabek. Jadi kalian nggak perlu takut lagi untuk mengecas si Alfa Entry ini, karena dalam waktu 30 menit kalian bisa mendapatkan 50% baterai. Dan jika terisi penuh, membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih sedikit saja. Dan untuk motor listriknya berada di belakang, langsung nyambung ke roda belakangnya lewat drive hub yang ada di belakang sini, yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 3 kW dan memiliki top speed dengan kecepatan 75 km per jam. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal desainnya. Dan Alfa Entry ini memiliki desain yang berbeda dibandingkan dengan lini model Alfa yang lain, karena dia memakai konsep desain skutik deck rata dibandingkan dengan Alfa One XP, Alfa Servo. Decknya kan nggak rata, jadi kita nggak bisa naruh barang, dan tentunya membuat Alfa Entry ini jadi lebih praktis. Lalu ngomongin soal desain keseluruhannya, ini mengingatkan gue akan konsep motor listriknya Honda yang bernama SCI Concept, yang waktu itu pernah ditampilin di IMS kemarin. Kalau kalian pengen lihat, kita udah bikinin reelsnya di atas ini. Ya nantilah pokoknya kalian lihat reels kita di TikTok Autonet Max. Seperti halnya konsep motor listrik dari Honda tersebut, Alfa Entry ini memiliki desain yang minimalis, apalagi kalau kita ngeliat bentuk lampunya. Di bagian lampu depan dia udah full LED, seinnya, terus lampu DRL-nya, lampu utamanya itu pakai multi reflektor LED. Dan di bagian belakang dia pakai LED juga. Ada DRL-nya nih kelihatannya yang warna merah, terus top lemon DRL, dan lampu seinnya ini juga LED. Dan bentuknya mengingatkan gue akan bentuk lampu sein Honda Vario. Dia pakai spatbor Hager gini. Dan memang desain keseluruhannya ini bisa kita bilang Vario listrik sih sebenarnya. Tapi versinya Alfa. Ini BTW kita LDRan sama motor, karena motornya dipagerin. Berasa dijagain bapaknya nih. Kita pengen ngapel sama motornya nggak bisa. Jadi kita dari jauh aja ngejelasinnya. Nah, makanya kenapa tadi di awal gue bilang ini kayak Vario listrik. Kalian lihat deh panel instrumennya mengingatkan kita akan Vario lagi. Lihat tuh speedometer kotak tuh kan. Terus ada indikator sein. Terus informasi berkendara di bawahnya. Dan untuk panel yang sebelah kanan itu ada tombol hazard. Terus mode berkendaranya ada 3. Dan di bawahnya ada fitur cruise control tuh. Sementara yang di kiri ada tombol pas beam, lampu dekat, lampu jauh, tuas sein, dan saklar atau tuas mundur sama tuas klakson disatuin. Jadi kalau kalian diklakson dari belakang ya, kalian tinggal pilih mau klakson balik atau dimundurin motornya biar nabrak orang belakang. Masuk ke bagian bawah stangnya, ada satu hal lagi yang mengingatkan gue sama motor-motor Honda, balik lagi, yaitu bagian rumah kuncinya yang keyless itu tuh. Lihat, bentuknya sama kayak motor-motor keyless Honda. Mungkin vendornya sama kali ya Alfa sama Honda ini. Tapi oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke bagian kiri di balik perisai dari Alfa Entry ini, yang terdapat kompartemen penyimpanan terbuka. Itu mungkin bisa muat botol 600 ml. Sisanya ya udah, dia karena bentuknya beda sendiri, decknya rata, jadi bisa nyimpen barang. Dan untuk ukuran kaki gua yang 42 euro ya, ukuran kaki gua 42, itu mungkin muat.
di dek kakinya si Alfa Entry ini. Tapi kalau ke atasnya mungkin agak bermasalah, kakinya agak bakal miring begitu ya. Tapi karena kita nggak bisa nyobain, jadi kita hanya bisa membayangkan. Dan di bawah joknya itu slot untuk pengecasan Alfa Entry ini. Sekarang bahas soal kayak kakinya. Di bagian depan dia memiliki suspensi teleskopik, single disc brake, dan memiliki profil ban sebesar 80-90 dengan lingkar 14 inci. Sementara di bagian belakang twin shock dan bisa diatur preloadnya dua-duanya. Lalu disc brake juga dengan profil ban belakang 90/90 lingkar 14 juga. Barulah sekarang kita masuk ke yang bikin kalian penasaran soal Alfa Entry ini, yaitu skema harganya. Oke, mungkin kalian mengenal Alfa Entry ini lewat harganya yang cuma 11,5 jutaan aja. Tapi ada terms and condition nih. 11,5 juta. Itu kondisinya tanpa baterai dan sudah subsidi 7 juta dari pemerintah. Jika kalian tidak mendapatkan potongan subsidi dari pemerintah, harganya jadi 18,5 juta. Itu masih tanpa baterai. Kalau kalian pengen beli baterainya dan sudah subsidi dari pemerintah, harganya jadi 21,5 juta. Tapi kalau nggak ada subsidi dari pemerintah, harganya dengan satu baterai untuk Alfa Entry ini jadi 28,5 juta rupiah. Jadi ya dengan harga tersebut, memang Alfa Entry ini masih tetap menjadi motor listrik paling terjangkaunya Alfa saat ini. Jadi dengan harga yang ditawarkan, spesifikasi yang sudah kita jelaskan, dan jangkauan jarak tempuh dari baterainya, apakah kalian tertarik membeli Alfa Entry ini? Komentar aja di bawah. Gue Bagas Satrio melaporkan langsung dari GS 2004. Dadah!